Pemirsa, gara-gara serangan harimau, warga membakar kantor polisi kehutanan di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, Lampung. Warga kesal akibat menilai lambatnya penanganan konflik harimau dengan warga setempat. Beginilah situasi mencekam saat massa menggeruduk kantor polisi kehutanan Resort Kecamatan Suwoh. Massa yang kesal merusak dan membakar bangunan serta 3 unit sepeda motor yang ada. Kekesalan massa dipicu lantaran lambatnya penanganan yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap konflik harimau dengan warga setempat. Tercatat dalam kurun waktu 1 bulan terakhir terjadi 4 kali serangan harimau. Dari peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 1 orang selamat dan 1 orang mengalami luka serius. Sementara itu, Kapolres Lampung Barat meminta masyarakat untuk tidak bertindak anarkis. Pihaknya juga masih menunggu laporan terkait kerusakan dari pihak Polhut. Memang diawali dengan adanya masyarakat yang diserang oleh hewan liar yaitu harimau pukul 15.00. Kemudian dari kejadian tersebut tentunya ada 1 korban. Kami turut prihatin juga, kemudian dibawa ke Puskesmas Suwoh. Nah, dari situlah mungkin berawal dari masyarakat mulai berkumpul dan menanyakan terkait dengan keadaan korban, sehingga mulai berkumpul masyarakat semakin banyak sehingga akan melakukan demo ke kantor Resort Kehutanan yang ada di Suwoh. Hingga kini petugas gabungan dari Kodim 0422 dan Polres Lampung Barat masih bersiaga di lokasi kejadian mengantisipasi aksi massa susulan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kita bertanya-tanya terkait dengan insiden yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini atau beberapa kali dalam 1 bulan belakangan ini terkait dengan serangan harimau kepada manusia. Kita akan gali lebih dalam terkait dengan akar masalahnya dan tentu saja mitigasi dan penanganannya bersama Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Setiawan Pudiatmoko. Selamat malam, Pak Setiawan. Selamat malam. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, kami yang terima kasih Bapak, terutama terkait dengan insiden yang tentu saja menjadi concern dari Dirjen Konservasi SDA Ekosistem KLHK dan juga dari kementerian sendiri kabarnya sudah membentuk tim gabungan untuk memburu harimau Sumatera ini. Apa saja yang sudah atau saat ini sedang dilakukan, Pak? Ya, baik, terima kasih. Tentu kami sangat prihatin dengan terjadinya serangan harimau terhadap penduduk dan kami menyiapkan beberapa aktivitas untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama tentu terkait dengan respon cepat yang harus kami lakukan agar tidak terjadi serangan lagi. Untuk itu kita telah membentuk 3 tim sebenarnya. Yang pertama adalah tim patroli. Ya, tim ini nanti yang akan memasang kandang jebak sehingga harimau bisa ditangkap tanpa harus melukai. Dan juga untuk menangkap ini karena ternyata menggunakan kandang jebak sulit sehingga kami dianggap lambat, kami juga menerjunkan tim sniper untuk melakukan penembakan bius terhadap harimau yang melakukan penyerangan terhadap manusia. Itu yang pertama. Jadi tim yang pertama yang bertugas nanti menangani satwanya. Lalu tim yang kedua adalah tim yang melakukan patroli. Yang melakukan patroli untuk menghalau agar harimau kembali masuk ke dalam hutan dan tidak melakukan penyerangan terhadap manusia atau harimau tersebut harus menjauhi pemukiman di mana aktivitas manusia sangat padat di situ. Dan yang ketiga adalah tim pengamanan masyarakat ini yang harus standby terus di lapangan sebagai media komunikasi sebenarnya antara masyarakat dengan BKSDA
sehingga segala informasi, segala keluhan itu bisa ada saluran yang digunakan untuk berkomunikasi dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang akhirnya tidak bisa kita kendalikan. Itu saya kira untuk respon cepat yang kami lakukan. Dan sebenarnya di tingkat provinsi, misalnya di tingkat Provinsi Lampung, itu sudah ada Satgas, Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar, dan juga ada Satgas Koordinasi Penanggulangan Konflik Satwa Liar yang diketuai oleh Bapak Sekda, sedangkan untuk Satgas Konflik ini diketuai oleh Kepala BKSDA Lampung Bengkulu. Oke, baik Pak Setiawan. Tapi saya harus memastikan lagi ini peluru biusnya dan juga jebakannya tidak akan mematikan harimau-harimau tersebut kan? Tidak. Jadi di dalam regulasi kita memang harimau itu termasuk jenis yang dilindungi karena jumlahnya sudah sangat sedikit di alam, sehingga kalau ada konflik sejauh mungkin dilakukan dengan cara menangkap hidup-hidup dan dikembalikan ke alam kalau tertangkap. Atau digunakan obat bius, ditangkap lalu ditempatkan di rescue, di rehabilitasi harimau, sehingga nanti kita evaluasi apakah layak dilepaskan kembali di alam atau harus kita titipkan di lembaga-lembaga konservasi untuk merawat, untuk berkembang biak di sana. Nanti keturunannya baru yang akan kita lepaskan. Dan yang saya sampaikan tadi adalah mitigasi jangka pendek. Sebenarnya untuk jangka panjangnya, ini kita harus menyadari bahwa habitat harimau atau rumah harimau itu beragam. Dia ada di hutan konservasi, misalnya kalau di Lampung di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, lalu ada di hutan lindung dan hutan produksi, juga seringkali masuk ke kawasan-kawasan yang berbatasan dengan hutan. Nah, sebenarnya dari penelitian terdahulu ini bisa kita identifikasi lokasi-lokasi yang memiliki resiko tinggi untuk terjadi serangan harimau. Yang pertama misalnya tadi saya sampaikan, desa-desa yang berbatasan dengan hutan. Lalu yang kedua berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, kalau hutan yang berbatasan dengan desa tersebut jumlah hewan mangsanya berkurang karena misalnya ada perburuan, ya, kan mangsanya banyak, ada babi hutan, ada rusa sambar, ada kijang misalnya, itu berkurang, ini harimau menjadi lebih agresif. Sehingga kami juga menghimbau untuk masyarakat yang tinggal di tepi hutan agar kita konfliknya dengan harimau tidak semakin tinggi lagi, maka perburuan itu harus dihentikan. Yang kedua juga tidak melakukan perladangan di kawasan konservasi atau kawasan hutan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terkait dengan poin ketiga, Pak Setiawan, saya ingin gali lagi, tapi saya harus tahu Pak, terkait dengan harimau-harimau yang atau serangan-serangan harimau yang terjadi sekitar 2 kali yang menewaskan, kemudian sekali pada tanggal 11 Maret 2024 ini korbannya luka-luka, itu adalah harimau-harimau yang di alam liar atau di balai konservasi yang ya kita takutnya lepas begitu? Ya. Saya pastikan itu harimau liar. Jadi harimau itu juga gini Bu, harimau itu hewan sifatnya teritorial, betul. Dan seringkali harimau-harimau yang muda, yang dia kan harus mencari tempat pengembaraan tersendiri. Nah, sebelum dia memiliki tempat pengembaraan yang settle gitu, yang tetap gitu, dia akan mengembara. Nah, ini harimau yang relatif berbahaya juga karena mengembara dia seringkali agak random gitu. Kalau saya lihat videonya yang dia punya holding tetap kan bersama kembali kan sudah jelas. Tapi yang agak random ini yang memang kelihatannya harimaunya juvenile ya, Pak Setiawan. Kalau ngelihat videonya masih muda. Masih muda betul, yang tadi mengembara ya. Saya nggak tahu apakah
Ada dari penelitian atau dari diagnosa sementara KLHK, apakah serangan-serangan liar ini ada hubungannya dengan pembakaran resor kehutanan Suwoh? Karena ya kalau misalnya kita tadi gali soal poin ketiga, habitat yang terganggu, ini juga bisa menyebabkan harimau-harimau tersebut jadi agresif dan akhirnya menyerang manusia yang notabene bukan mangsa utamanya kan Pak? Iya betul. Ya memang mangsa harimau itu bukan manusia, biasanya dia menghindar. Tetapi memang ada beberapa harimau yang karena itu tadi mungkin pertama dia terdesak kehidupannya, atau dia mungkin juga ada luka gitu. Itu seringkali kemampuan berburu satwanya berkurang gitu, sehingga dia akan mencari mangsa-mangsa yang lebih mudah gitu, dan mungkin manusia dianggap mangsa yang lebih mudah. Tetapi untuk yang terjadi di Suwoh saya kira lebih terkait karena harimau yang harimau muda yang masih mencari tempat untuk humringnya istilahnya. Oke, sambil kita juga pantau agar tidak ada pembalakan liar atau kegiatan-kegiatan yang merusak dari habitat harimau-harimau ini ya. Mungkin sedikit terakhir Pak, saya penasaran jumlah harimau liar atau harimau Sumatera liar yang saat ini ada di Lampung berapa? Kalau berdasarkan data yang didapat oleh KLHK. Di Lampung itu ini gini Bu, sebenarnya kita agak sulit untuk mengestimasi berapa jumlahnya, karena saat ini baru diadakan inventarisasi secara menyeluruh untuk Sumatera. Jadi kita melakukan inventarisasi menyeluruh dan sekarang baru ada baru ada pengolahan data. Tetapi mungkin kalau yang ada di Lampung mungkin sekitar 60 atau 70 saya kira itu, tapi saya tidak bisa memastikan. Ini data lama ini, data lama. Tapi data baru kita masih mengolah. Tapi untuk ya saya harapkan segera kita kasihkan. Ya saya pribadi mengharapkan tidak berkurang ya, karena ini adalah salah satu satwa endemik kan bagi dan juga kebanggaan bagi bangsa Indonesia tentunya yang ada di wilayah Sumatera. Ya kita punya 3 harimau yang 2 sudah punah. Iya. Jadi harimau Jawa, harimau Bali sudah punah, tinggal punya 1 harimau Sumatera. Ini satu-satunya yang kita miliki di alam. Jaga ya Pak. Terima kasih. Baik. Pak Satyawan, terima kasih banyak atas waktunya dalam Sindopre malam hari ini. Saya harapkan agar prosesnya, mitigasinya, penanganannya berjalan lancar semuanya. Harimau-harimau selamat dan tidak ada lagi insiden kejadian serupa yang membahayakan manusia yang tinggal ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam.